Nah, masih bersama dengan Jaga Satwa Indonesia bersama Mas Yoni. Saya mau belajar macam-macam ular. Nah, di depan ini udah ada contoh-contohnya ya, Mas ya? Ada. Oh, oke. Boleh dijelaskan ini, Mas? Ini apa aja nih? Ini ular loh nih, pemirsa nih. Jadi ini salah satu media kita edukasi supaya mengurangi kita untuk mengambil dari alam. Jadi kita ini samplingnya saja. Nah, contohnya ini termasuk Pitas koros atau ular koros. Kalau orang Jawa ngomong ular menjangan. Nah, ulo jangan. Nah, ini tuh berbisa nggak tuh? Tidak berbisa. Oh, nggak berbisa. Jadi ini yang tidak berbisa di sini saya sendirikan. Nah, ini disebut sahabat petani ya. Ini tidak berbisa. Oh, hama tikus nih berarti. Iya, dia bisa membasmi hama tikus. Nah, ini tidak berbisa. Pitas koros. Nah, kemudian ini. Nah, ini namanya pernah dengar nggak ulo Ariangon atau Lariangon. Nah, ini. Nah, ini udah mulai jarang ini. Nah, karena yaitu kurang banyak, petani pun juga masih kurang edukasi. Jadi dibunuh. Ya, kalau ketemu dia ya, lebih banyak dibunuhnya tuh. Ya, itu pun juga dikiranya kan berbisa. Padahal tidak semua ular berbisa. Jadi itu dia. Jadi di Indonesia tuh ada 349 jenis ular. Nah, yang berbisa itu cuman 30%-nya, ibaratnya 77 ekor. Sisanya tidak berbisa. Oh, gitu. Yeah. Nah, gimana cara kita tahu ular berbisa dan nggak berbisa nih, Mas? Nah, cara memudahnya ya, kan banyak kemarin dulu waktu di sekolah tuh yang kepalanya segitiga lah. Iya, katanya gitu. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dilihat dari situ. Oh, gitu. Yeah. Nah, jadi kita melihatnya itu secara kasat mata, itu dari yang pertama, cara dia agresif atau tidak agresif. Kalau ular tidak berbisa, itu cenderung dia geraknya itu agresif, cepet banget. Gitu. Nah, karena merasa dia tidak punya senjata, merasa dia tidak punya kabur, takut lah. Nah, kadang kan ularnya takut lari ke kita ya takut. Nah, jadi akhirnya timbullah mitos bahwa ularnya ngejar, padahal tidak. Sebenarnya ular itu sendiri takut. Oh, iya. Karena dia merasa, saya tidak punya senjata untuk menyerang ini, maka saya kabur. Ya, seperti itu. Gitu. Itu ciri kasar. Jadi kalau tahu ular larinya kenceng larinya lah, itu udah ciri-ciri nggak berbisa. Oh, gitu. Nah, kalau yang ular yang berbisa itu agresif, lebih tenang. Lebih tenang, tiba-tiba set gitu. Nah, ya? itu kayak contohnya gini, kobra lah. Iya, kobra kalau tahu kan langsung gini. Nyembur-nyembur. Iya. Nah, dia kenapa dia nggak kabur? Gitu, ya? Iya, dia kenapa nggak kabur? Malah dia defend. Nah, dia merasa kita memprovokasi, ya kan? Kemudian dia menyerang, menyembur-nyembur. Nah, itu yang berbisa kayak gitu. Iya, seperti itu. Terus ada lagi ular yang dia tuh bukan kobra tapi dia naik gini nih. Itu juga berbisa tuh biasanya tuh, Mas. Kalau semua ular sih tingkahnya ya? Karena bisa berdiri. Oh, cuma kalau dia tenang, menghanyutkan gitu, tiba-tiba nyerang. Nah, nyerang seperti gitu. itu. Iya. Nah, itu. Kalau yang ini nih berbisa nih. Nah, ini berbisa. Ini adalah ular weling. Oh, orang Jawa ular ya. Weling itu ini. Iya, ya? ini ular weling. Gitu. Nah, dia ada corak hitam putih. Nah, weling sama welang itu beda. Dia satu ras sama bungarus. Kalau ini kan bungarus candidus. Nah, kalau welang itu bungarus fasciatus. Tapi sama-sama berbisa. Sama berbisa tinggi. Nah, kalau weling itu paling panjang 1,20 m itu udah paling dewasa. Nah, kalau welang, welang itu bisa sampai 2 meter. Ih, panjang banget ya. Ya. Nah, kalau welang itu hitamnya itu tembus sampai ke bawah, melingkar. Oh, nah, kalau ini kan enggak. Atas saja ini. Di atas saja. Oh, cirinya itu. Iya, tahu. Nah, ini weling. Nah, seperti ini berbisa tinggi. Ada juga ular yang kayak gini tapi warnanya merah. Tapi selang-seling gini. Itu jenisnya kayak apa ya? Corn snake. Jadi ular breeding. Oh, gitu. Oke, ya. Jadi kayak gini nih, ini harus ingat-ingat nih, ular weling ini nih yang berbisa nih kayak gini kalau misalnya ketemu di alam liar atau di rumah ya, ngeri ya. Sini kobra. Oh, ini kobra. Ya, babynya. Oh, baby kobra. Ya, berbisa tinggi juga. Kalau udah diawetkan gini saya berani nih pemirsa pegangnya. Oh, ada 2. Ya, ada 2. Ini nah, terus kobra. Ini jenis ular tali picis atau ular tambang. Pernah dengar. Ini sering kalau malam di pohon-pohon karena dia jenisnya ular arboreal. Malam-malam. Jadi ular yang hidupnya di atas pohon ya, boreal. Nah, ini 3 ini nggak berbisa. Nah, ini juga lanang sapi. Nah, lanang sapi. Aneh banget. Ya, ini ularnya lanang sapi. Dia ular paling pinter. Ular yang bisa nipu manusia.
Gimana caranya? Caranya dia kalau ditangkap tuh pura-pura kayak ular mati, bener-bener dipegang tuh ya lemes gini. Gitu, pura-pura pinter acting Nah, dia nanti ini. setelah ditaruh di tanah, kita pergi dia langsung ngacir. Oh gitu. Nah, ini pinter ular ya lanang dia sapi ya. ya ini. Jadi kayak ular posisi mati lemes itu dipegang tuh wis lemes-lemes. Kok bisa Jadi ya? ya, nah ini jika tidak Itu cara berbisa. mempertahankan diri dia tuh gitu. pura-pura Iya, mati ular gitu tuh kan bentuk pertahanan diri banyak. Seperti contohnya tadi, dipegang kalau piton tuh biasanya apa? Ngeluarin kotoran. Oh iya iya. Kalau kobra itu menyembur. Nah, jadi macam-macam lah supaya dia Oh, lepas dari iya, itu. Nah, ini ular air. Ini kayak weling tapi bukan weling, belangnya. Oh, iya, Nah, beda ini ya ular air, ular kadut orang. Oh iya pernah dengar ular Nah, kadut. ular kadut. Ini biasanya di kolam-kolam tuh banyak. Jatuh aku mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, itu. Terus ini tuh ular hijau ekor merah. Yang di pohon-pohon itu bukan? Iya, yang di pohon-pohon. Kalau orang Jawa ngomong gadung luwuk. Nah, ini berbisa tinggi nih. Oh itu yang hijau Iya. itu berbisa tinggi? Berbisa tinggi, tapi Kirain yang saya ekornya merah lah. Ini paling banyak di depan rumah, di pekarangan tuh paling banyak. Lah ini kalau diam seminggu ya dia diam pasif. Seminggu pun Nggak makan pun dia? nggak makan. Jadi dia malah kadang mangsanya datang tuh dia nanti cuman Udah gitu? dia diam nanti dia di situ. Makanya kalau buat ibu-ibu tuh kalau nyapu depan rumah, nah itu diketuk-ketuk. Kayak di Sragen kemarin anaknya Pak Lurah tuh umur 3 tahun, siang digigit, malamnya meninggal. Astagfirullahaladzim, gitu ya? Jadi dia masuk rumah, kerak sepatu dikira mainan karet sama Ya anaknya dibuat Allah, mainan. dia Jadi nggak 4 tahu- gigitan. Ya Allah, tolong. Nah ini berbisa tinggi. Oh, kalau ini pasti kulit ular nih. Ini asli Ya, apa gimana nih mas? asli. Oh asli ya? Ya, ini piton, ini contohnya. Jadi kenapa sih kok ular itu tidak takut sama garam? Karena ini kulitnya tebal. Oh gitu, karena orang-orang tuh biasanya kalau biar rumahnya nggak dimasukin ular, pintunya dikasih garam atau belerang. Iya. Enggak ya, mitos? Enggak, ya, Mas, ya? mitos itu Oh, ternyata. gitu. Jadi banyak mitos-mitos seputaran ular lah. Selain itu apa lagi tuh? Banyak yang cerita burungnya berubah jadi ular. Oh, ada ya, gitu ya. Baru- Ada mitos. Nah, itu sebenarnya karena apa? Ularnya masuk ke sangkar burung makan si burung. Iya, burungnya hilang jadi ularnya. yang Ular. tinggal di Nah, situ. pagi-pagi Kaget lah kaget kok jadi ular, timbullah mitos. gitu. Kan ular kalau setelah makan burung, Iya, dia kan jadi gemuk badannya. Mau keluar kan susah. Oh, sampai iya, pagi iya. nyantol lah di situ akhirnya. Nah, ini dia nih pemirsa nih. Ini adalah ular apa ini? Ular apa? Ini ular piton. Ular piton. Malayopiton reticulatus. Nah, itu nama iya artinya familinya. Nah, itu. Jadi, cuman orang menyebutnya ada yang ngomong piton, ada kemarin ngomong sowo, Iya, iya. sanca kembang. Sanca kembang Nah, biasanya. sebenarnya sama aja. Oh, sama aja. Sama Jenisnya aja. juga piton lah. Iya, itu lah ini intinya kan masih hari batik. Ini namanya kayak batik. ya. Ya, hari batik kemarin. Ini batiknya. Batiknya beneran di sini. Biang keroknya ini. Biang kerok. Ini namanya siapa Sanca nih? batik. Ini namanya cimut. Cimut, Iya. Ciimut. Oh, iya. Boleh saya pegang-pegang? Boleh, enggak Mas? apa-apa. Oke, ini jinak ya, Mas ya? Iya, jinak dari Bener. kecil. Bener ya? Iya. Bener jinak ya? Cimut. Wah. Nah, kalau piton ini kan nggak berbisa nih, Mas. Iya. Cara pertahanan dirinya gimana nih? Dia itu yang pertama tadi ngeluarin kotoran. Oh, Dengan nanti jangan-jangan yang ngeluarin kotoran. enggak, asumsinya dengan mengeluarkan kotoran nanti kan manusia kan kadang jijik ya. Nah, itu kan langsung panik langsung dilepaskan. Nah, itu kesempatan buat si ular ini untuk kabur. Kabur. Oh, Tuh. gitu. Nah, terus yang kedua dengan melilit. Oh, iya. Yang kuatnya yang melilit itu ya Melilit. biasanya ya. Kalau Jadi dia mangsa tergolong kayak ini tuh ular besar mematikan. Hmm, Lah mematikannya gimana ya dengan melilit dengan itu? melilit itu. Nah, untuk mangsanya ini tadi seberapa besar bisa masuk ke mulutnya. Iya. Jadi kepalanya ini kalikan Kepala 10. ini kalikan 10 muter. kali lipat. Iya. Oh, Berarti itu bisa oke. masuk. Iya. Nah, kalau biasanya ular itu sekali makan terus dia tahan berapa hari tuh, Mas? Jadi ular itu sekali makan itu dia pencernaannya itu akan dicerna selama 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari sekali Ya, makan. jadi di dalam perut ini tuh ada
enzim senyawa. Jadi yang cairan itu bisa merumukkan tulang itu bisa jadi kayak putih-putih kotoran tadi. Ya ampun. Jadi tulang itu bisa jadi kayak kalsium. Nah, kalau harimau kan nggak bisa. Jadi harimau tuh makanya banyak para ahli kan identifikasi dari kotorannya. Jadi di kotoran harimau tuh kadang ada sisa tulang, ada bulu-bulunya. Nah, ini berarti habis makan rusa ya gitu. Kalau ini nggak bisa. Jadi keluar itu langsung lembut putih-putih. Kalau ada makan mengandung tulang, pasti ada tuh kotorannya nanti putih-putihnya itu, kalsiumnya itu. Jadi di dalamnya ini ada kayak cairan yang bisa ngancurin semua tulang-tulang. Gitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau ada laporan dari warga itu mereka memangsa ayam di kandang lah. Itu kebanyakan ular piton. Piton ya, karena kan ukuran size-nya untuk ayam-ayam itu kan kayak ini contohnya ini bisa sudah 1 ekor udah bisa masuk. Karena dikalikan 10 itu kalau 10 mesti paling segini. Jadi untuk ayam ukuran ukuran 1 kilo. Nah, ini tiap hari itu 1 kilo. Gitu. Jadi sekitar seminggu sekali lah saya kasih 1 kilo. Nanti makan lagi 2 kilo. Jadi ukuran untuk mulutnya seperti itu. Iya. Cimut udah makan belum ini cimut ini? Belum ini kebetulan. Waduh, saya nggak dimangsakan. Ngeri amat ya. Oke, bisa. Nah, setelah ini kita mau belajar kepada Mas Yoni bagaimana cara penanganan ular yang baik dan benar. Jadi ular kalau ada di rumah jangan dibunuh nih pemirsa ya. Tapi kalau berbisa gimana ya Mas? Nah, nanti kita tanya ke Mas Yoni ya. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Cimut.